Versi PKI, yang sini versi dalangnya itu adalah CIA ketemu bentrok. Pertemuan pertama nih kita ngebahas terkait G30S ya. Katanya nggak cocok katanya kalau G30S PKI ya? Nggak cocok ya? Iya. Ya karena kita lagi booming nih, setiap tahun pasti ada perayaan nonton bareng G30S PKI. Ya. Di beberapa televisi sebetulnya udah ditayangkan dan di sekolah sudah mungkin diwajibkan ya di beberapa sekolah. Ya, di beberapa sekolah. Beberapa sekolah sudah diwajibkan untuk nonton G30 SPKI. Nah, kita akan bahas apakah betul G30 SPKI itu objektif sesuai dengan realita di lapangan atau seperti apa? Karena berbicara tentang sejarah pasti ada namanya tesis dan antitesis ya. Ya, betul. Ya, tesis dan antitesis. Nah, kita bahas nih terkait masalah tesis dan antitesis di G30 SPKI. Oke. Selamat pagi Bang Topan. Pagi Kang Ucan. Masih tetap ceria ya teman-teman. Dan masih tetap sehat nih, ya. Kita ngebahas masa lalu kita nih ya. Iya. Di kampus udah gimana gitu, udah kering mulutnya. Iya, udah kering. Tentang G30 SPKI. Betul. Ini menurut Pak Topan gimana nih G30 SPKI? Ya, yang pertama gini Baraya semua, terkait dengan G30S ya kita ada, kalau dulu waktu kuliah mungkin sama dengan Kang Ucan juga, kita itu sempat disuruh mikir ya, apakah sudah betul penggunaan katanya G30S atau G-Stok, ya. Gerakan 1 Oktober. Karena kejadiannya itu kan terjadi di malam hari ya, Kang Ucan ya, sampai subuh kalau nggak salah ya. Subuh, jadi kan itu masih berlangsung. Jadi kalau penyebutannya G30S, yang versinya G-Stok ya 1 Oktober, itu kurang tepat. Karena nanti selesai pembantaian Dewan Jenderal itu kan 1 Oktober awal ya, pagi subuh, lalu setelah itunya langsung mulailah nanti pembantaian massal ya, yang katanya korbannya sampai jutaan orang itu. Nah, jadi kata G30S dengan G-Stok juga sebenarnya masih kontroversial sebetulnya. Itu silakan masing-masing yang punya pendapat. Kita juga yang belajar, saya Kang Ucan belajar juga yang secara pribadi punya pandangan yang berbeda. Mungkin Kang Ucan di G30S-nya lebih setuju dengan istilah itu, peristiwanya G30S. Kalau saya lebih condongnya ke G-Stok gitu ya, Gerakan 1 Oktober. Gitu sih. Jadi awal mulanya di situ. Jadi dari yang nama saja sudah kontroversi peristiwa ini tuh. Jadi memang benar-benar panas banget ini tuh ya. Iya betul. Ada beberapa beberapa pendapat terkait masalah gerakan itu tuh ya. Iya, betul. Terus sebetulnya teman-teman si tokoh-tokoh di sini teh itu teh kebanyakan umat Islam juga ya di PKI itu. Iya, betul. Salah satunya Dayan Aidit juga Islam ya di SI ya. Iya, kalau tidak salah dia memang dari keluarga ulama, atau SI atau tidaknya saya kurang tahu juga ya, tapi setidaknya sudah jelas dia dari kan Sumatera ya. Iya. Dia anak ya semacam ustadznya mungkin ya, ustadznya. Jadi memang dia jago ngaji ya bisa gitu. Jadi memang zaman itu nggak bisa hitam putih juga ya, nggak bisa hitam putih. Jadi memang di dalam tubuh PKI-nya sendiri, kalau saya baca beberapa buku ya, yang saya baca, memang ada pergeseran juga gitu. Semula mungkin iya mereka menunggangi, dalam tanda kutip ya, kita gunakan istilah orang Islam, menunggangi syarikat Islam gitu ya. Meskipun sebenarnya ya terserah mau katanya menunggangi atau apa, yang jelas memang orang-orang Islam itu banyak tertarik dengan ide-ide komunisme dari Snellfit itu ya. Snellfit yang dibawa oleh Musso ya. Musso itu kan teman satu kosannya Soekarno di Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu kepala SI ya, ketua Syarikat Islam, dan memang punya kos-kosan yang isinya Musso dan Musso, Soekarno, dan satu lagi tuh Kartosuwiryo yang DITII. Jadi kebayang ya. Jadi tokoh-tokoh itu berantem satu kosan dulunya ternyata. Iya, keren banget itu berarti Cokro Aminoto. Makanya wajar Cokro Aminoto dibilang bapak bangsa karena menggembleng 3 orang 3 ideologi. Hiji komunis, nasionalis, Islam. Jadi memang sangat keren banget. Nah, lanjut lagi. Di dalam tubuh PKI-nya sendiri kan banyak banyak dinamika nanti. Nanti PKI juga pecah. Ada PKI yang memang versi Tan Malaka yang istilahnya disebut Trotsky, nanti dijelaskan apa itu Trotsky. Ada yang versi Leninnya, tetap Lenin Sovietnya, Leninismenya. Jadi memang apa ya, nggak bisa dianggap satu gitu komunis itu. Jadi beda-beda, ada yang memang pro dengan harus gabung gerakan Islam, ada yang enggak gitu. Nah, tapi yang jelas tokoh-tokoh komunis pada saat itu kebanyakan adalah orang abangan atau yang memang punya background santri. Iya, betul. Tadi Aidit. Yang keduanya Tan Malaka juga sama. Haji Misbah juga ya. Haji Misbah, nah itu yang paling fenomenal. Itu bagus banget Haji Misbah itu. Jadi saya pernah baca bukunya tentang pemikiran Haji Misbah. Penulisnya itu dari
mahasiswa filsafat UGM. Iya, ya. Warna Dia putih itu ya. ya, Putih ya. yang warna putih ya, Nur Hikmah kalau nggak salah, Iya, iya. Bu Nur Hikmah. Ya, dia nulis itu, dan memang Haji Misbah ini kan tokoh Muhammadiyah, Sarekat Islam, tapi komunis. Oke. Karena dua versi, kita dua-duanya kita akan bahas. Bagaimana nih gerakan Gestok ini, apakah sepakat dengan Gestok atau sepakat dengan G30S? Ya kalau saya penamaan lebih ke gestok ya sebenarnya, karena itu kan momen pentingnya nanti di situ ya, di subuh hari itu sampai ke sananya. Ya kalau yang sepakat dengan 330 ya silahkan. Nah cuman dalam hal ini harus dilihat juga kondisi sebelum peristiwa G30S maupun gestok gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya memang Indonesia tuh lagi tarik-menarik ya, dua kekuatan. Masuknya tarik-menarik dua kekuatan gimana? Kondisinya itu lagi perang dingin, Cold War. Gitu. Perang dingin itu harus kalian tahu, itu kan di buku sejarah disebutnya perang antara blok timur, blok barat. Timur komunis, barat kapitalis pasca perang dunia kedua yang Nazi Hitler kalah ya, betul. Jerman kalah. Jadi perang ini, dan memang harus dilihat secara geopolitik, Indonesia itu strategis banget. Bayangkan di atas China itu, Tiongkok itu udah komunis. Pengaruhnya lari ke Vietnam. Vietnam juga komunis. Pada saat itu Kamboja juga udah komunis. Iya, iya. Tinggal nunggu Indonesia gitu ya. Terus di bawahnya itu Australia. Nah, coba pertanyaannya, kita harus berpikir, Amerika gimana dong untuk mempertahankan Pasifik? Mereka hanya bertahan di Korea Selatan, itu juga lagi perang dengan Korea Utara kan, dan Jepang saja. Kalau semuanya itu jadi komunis, Australia ancaman. Padahal di situ banyak orang-orang kulit putih, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika yang tinggal di situ. Kalau Indonesia juga jadi komunis, udah habis itu. Iya. Okay. Itu jadi lihat geopolitik gitu ya. Kalau saya lihat geopolitik, jadi memang Amerika pada saat itu mati-matian, dan mungkin saja Amerika punya kontribusi dalam peristiwa G30S atau gestok tadi. Gitu, seharusnya itu. Iya, betul. Sebetulnya bicara tentang sejarah itu nggak terkait masalah peperangan dan pembunuhan. Iya, Jadi memang berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi. Iya, betul. Sekali. Sebetulnya siapa sih yang menunggangi PKI ini ketika pemberontakan di Indonesia? Nah, kalau yang menunggangi PKI, jadi Aidit itu setahu saya dalam beberapa bacaan, dia itu kiblatnya bergeser yang asalnya dari Moskow itu ke Tiongkok. Jadi memang pada akhirnya kan Tiongkok itu kalau nggak salah Perdana Menterinya siapa tuh, apalagi Perdana Menteri Tiongkok itu Chou En-lai atau siapa tuh, dia bilang kan nih saya ada senjata, sok bikinlah pasukan di Indonesia. Ya, makanya ada istilah angkatan kelima, buruh tani yang dipersenjatai. Nah, ini juga menarik. Kalau kita lihat dari sisi lain, kenapa harus ada angkatan kelima buruh tani yang dipersenjatai? Jadi anggaplah ada 4 angkatan, kalau tidak salah baca ya saya. Pertama angkatan darat, udara, angkatan laut, dan kepolisian, anggaplah di situ ya. Nah, dari 4 angkatan ini, PKI itu kalau tidak salah baca, itu hanya menguasai angkatan udara. Makanya kan nanti banyak dalam hal ini oknum-oknum atau kader-kader PKI yang di angkatan udara yang kena. Jadi 3 angkatan lainnya nggak terkuasai. Sebenarnya kenapa misalnya Aidit dalam tanda kutip ya meminta Soekarno untuk membentuk angkatan kelima untuk penyimbang ini. Jadi musuhnya PKI itu harus dilihat. Karena sebenarnya kenapa zaman Soekarno PKI kuat? Karena sebelumnya PKI itu sudah mengeliminir 2 musuhnya, mengalahkan 2 musuh. Yang pertama adalah PSI, ya. Yang keduanya Masyumi. Masyumi itu partai Islam. Kan itu udah dikalahkan ya, tanda kutip ya, lewat Soekarno yang membubarkan Masyumi. Yang keduanya PSI juga dibubarkan karena mengkritik ide Nasakom ya, nasionalis agama komunis ya, Nasakomnya Soekarno. Nah, PKI itu udah enak sebenarnya. Udah enak, dan harus dipahami juga satu, jangan sampai tertukar, sosialis dengan komunis itu beda. Sosialis itu kakaknya, komunis itu adiknya. Jadi kadang ini ya, jadi yang pernah dulu ada itu ya ide tentang sosialisme utopis ya, ada nanti lebih dijelasin itu masuknya ke filsafat. Nah, ini kita lanjut lagi. Mereka udah enak. Nah, ketika tahun 65-an ya, itu mereka udah kuat-kuatnya. Cuman musuhnya ada satu lagi ternyata, Angkatan Darat. Angkatan Darat ini kan nasionalis, plus yang keduanya beberapa jenderalnya cenderung pro Amerika. Salah satunya kalau nggak salah saya baca Ahmad Yani. Cuman di Angkatan Darat juga ternyata di tubuh militer ada friksi juga antar perwira, ada perwira muda dan perwira tua. Ya, perwira tua ini Ahmad Yani. Ya. Jadi perwira tua itu cenderung hidupnya hedon, foya-foya gitu ya.
yang muda ini nggak suka, jadi ada bentrok juga gitu. Makanya kan dalam teori G30S atau G-Stock itu saya pribadi tidak bisa menyebutkan tokoh utamanya dalangnya itu PKI. Semuanya banyak faktor. Setahu saya ada 4 tokoh lah ya. 4 tokoh atau 4 organisasi, 4 tokoh dan organisasi ya yang melibatkan peristiwa ini terjadi. Gitu. Ya, apakah Amerika bermain di peristiwa ini? Ya, kan ada dokumen apa bagus atau apa lupa lagi, itu memang ada buktinya itu salah atau Inggris ya, Inggris atau Amerika itu. Tapi Amerika lewat CIA mungkin saja ya, ini baru hipotesa saya, mungkin saja berperan dalam hal ini. Buktinya adalah dengan adanya Sohogi. Sohogi itu aktivis ya. Kalau yang buat kuliah di sejarah pasti tahu Sohogi ya. Catatan seorang demonstran, bukunya itu terkenal banget. Dia itu Sohogi itu dekat dengan Partai Sosialis. Partai Sosialis ya, Partai Sosialis dan dalam beberapa buku saya pernah baca PSI juga ada kontak juga ya dengan Inggris atau Amerika. Jadi memang memungkinkan hal itu. Lalu muncul pemberontakan PRI Permesta sebelum PKI itu kan. Itu orang-orang Masyumi juga berontak. Dan memang dapat bantuan dari Amerika, kalau saya CIA kalau nggak salah ya. Tapi senjatanya nggak digunakan, karena memang tujuan utamanya bukan untuk mengalahkan atau berperang dengan pasukan Soekarno gitu ya. TNI yang di Soekarno, enggak gitu. Jadi mereka setengah hati akhirnya kalah gitu. Nah jadi dengan kata lain, ya memang ada ke arah sana. Yang ketiganya faktor pasca peristiwa G30S, akhirnya kan diganti Soekarno dengan Soeharto. Soeharto tiba-tiba dengan cepat, nah ini versinya, kalau nggak salah saya baca atau nonton di ininya Dandi ya, Dandi Dwi Daksono, Mas Dandi dari Watchdog, gitu Mas Dog, dia bilang kontrak Freeport langsung diberikan. Iya. Nah, itu aja. Dari situ Freeport kan diberikan pada Amerika, tahun 70 lah, itu kalau 70, 71 ya lupa lagi. Jadi pasca peristiwa itu, pembersihan itu muncul kontrak Freeport, itu Amerika mulai masuk ke situ gitu. Iya. Jadi mungkin saja Amerika kan melalui CIA ya, jadi harus dipahami bedanya FBI dengan CIA. Nih anak-anak SMP SMA jangan sampai ketukar. CIA itu Central Intelligence Agency, itu urusan spionase gitu ya, luar negeri. Dalam negerinya itu FBI. Ya, FBI. Jadi harus paham. Jadi jangan sampai ketukar. Kenapa FBI nggak bantu nggak ikut main di Indonesia? Ya karena ranahnya beda. Bagiannya beda, itu harus dipahami. Internal, itu dalam negeri lah gitu. Kalau di Indonesia, ya kagak tahu di Indonesia apa tuh, BIN masuk ke dalam atau keluar? BIN, iya mungkin BIN ya. BIN mungkin ya, keluar ya, ke luar negeri ya, ya gitu. Kayak gitu. Oh, iya. Terus, nih yang paling vokal di pasca PKI ini kan bukan Bung Karno sebetulnya ya? Iya, bukan. Nah, Soeharto ya? Soeharto. Nah. Dan Soeharto juga yang selamat dari jenderal-jenderal yang diculik itu kan kecurigaan. Nah, itu mungkin saja dalangnya Soeharto ini dalam tanda kutip kerjasama dengan Amerika atau Inggris. Ada yang seperti itu teorinya menyebutkan. Saya lupa siapa yang nyebutnya di buku apa, lupa lagi. Tapi intinya ada yang seperti itu. Ya karena memang Soeharto itu selamat. Alasannya Soeharto tidak tahu ada peristiwa itu, tapi dia ada di tempat yang memang di luar Jakarta, di Bogor atau mana gitu. Tapi dia kayaknya seolah-olah versinya penulis yang menganggap bahwa Soeharto ini dalangnya gitu ya, atau terlibat banget, dia tuh seperti menunggu dulu itu caos, nanti dia tarik pasukan Siliwangi. Iya. Nah kan gitu, jadi tinggal sana nyerang Siliwangi kan pasukan terkuat. Kemudian pas ketika pembunuhan itu kenapa nggak Bung Karno yang ngomong, kenapa dia? Gitu? Nah itu juga harus memang digali lagi. Jadi sebenarnya ini kontroversi banget, tidak bisa menyimpulkan hanya PKI saja. Ini bukan membela PKI, enggak, cuman kita harus berpikir objektif gitu. Dan memang juga jujur aja, clash antara PKI dengan golongan agama, terutama Islam, ya memang sebelum-sebelumnya sudah ada saling bantai itu. Karena kenapa ada istilah saling bantai? Ya karena PKI itu kan punya istilah 7 setan desa. 7 setan desa itu jadi musuh-musuh yang dianggap pro dengan kapitalis atau pro dengan kolonialis gitu ya. Nah salah satunya dimasukkannya itu kaum agama, para kiai yang kata mereka gara-gara punya tanah gitu ya, punya pesantren kayak gitu dan sebagainya, dianggap sebagai tuan tanah tuh. Yeah. Ya, tuan tanah itu kan artinya kapitalis ya. Yeah. Padahal mah kan enggak, mereka mah punya tanah karena untuk dikelola untuk santrinya sendiri atau muridnya sendiri. Jadi ibaratnya kan kalau di pesantren itu bercocok tanah, membangun sesuatu kan gotong royong. Itu demi mereka sendiri tanpa harus memperkaya atau istilahnya ya mensejahterakan kiai enggak. Nah, tapi konsep PKI nggak bisa nerima itu. Jadi akhirnya kan banyak pembantaian tuh di daerah Jawa Timur, maksudnya Jawa Timur, ke pesantren-pesantren. Nanti dibalas lagi kan, akhirnya di tahun 65 itu lebih banyak lagi juga. Gitu. Iya, berarti latar belakangnya bukan hanya sentimen agama, bukan? Enggak. Jadi memang
mungkin PKI menjalankan doktrin 7 setan desa, terlebihnya apa itu 7 setan desa silakan di searching itu. Ya. Jadi ada kapitalis birokrat ini PNS gitu ya, yang bahaya kan, itu harus dan terakhirnya ada kiai kalau salah gitu. Jadi memang cobalah untuk dibuka seluas-luasnya bahan bacaan dan diskusi tentang peristiwa ini, karena memang agak kalau sepihak PKI aja kan, PKI pertama ya tadi dia pasukan kurang. Kalau angkatan udara paling kecil tuh. Iya. Angkatan darat susah katanya kan, karena angkatan darat kan musuh dengan PKI dan Soekarno ya, ribut pada saat itu kan. Yang kedua, angkatan kelimanya kan nggak jadi. Ya jadi nggak ada lagi pasukan sebenarnya. Kalau memang pada saat itu dia itu pingin banget menjatuhkan Soekarno, lah bukannya dia beruntung PKI itu karena dilindungi oleh Soekarno selama ini, kan gitu pertanyaannya. Nah itu loh harus dipikirkan. Tapi memang di situ juga ada titik balik golongan agama terutama Islam untuk memukul Soekarno dan PKI. Nah ini kan dari siapa hari ditanyain nih ya, kok bisa sampai misalnya golongan Islam ini akhirnya kan nanti muncul ya memukul mundur terus sampai pembersihan itu. Jadi si Aidit itu pernah ngomong gini, Aidit itu ya, Aidit itu pernah ngomong bahwa ada namanya pembersihan putih atau lupa lagi, pembantaian putih gitu. Jadi PKI itu pernah mengalami hal itu pada tahun 1926 oleh Belanda, dan itu akan terjadi lagi. Masuk ke pemerintahan itu. Iya, nanti akan terjadi lagi tapi PKI akan menang. Tapi kan itu meleset ya analisisnya Aidit, ternyata tahun 65 benar-benar dihabiskan. Istilahnya memang barbar banget itu pada tahun 65 sampai pembantaian setelahnya itu. Jadi kan banyak korbannya itu setelah 30 Oktobernya kan banyak itu yang berjuta-juta tuh di situ. Terus kalau permasalahannya ini Bang, yang dulu jadi permasalahan, kenapa DNA itu langsung dibunuh? Nah, itu. Kenapa nggak dibawa ke ranah hukum dulu? Iya. Supaya sejarah itu memang benar-benar terungkap dengan sebenarnya gitu. Jadi seolah-olah ada penutupan kayak kasusnya meninggalnya Tan Malaka ya. Iya, nah, mengganjal gitu ya. Iya. Ya makanya ini kan kita nggak bisa, ini memang masih hipotesa, ya mungkin juga bercampur dengan konspirasi, tapi dari beberapa hipotesa yang muncul tentang siapa dalang G30S atau Gestok itu, ya memang hilangnya ketika Aidit dibunuh. Iya, itu. Kan itu udah ketemu, udah ketangkep loh sebenarnya kan. Ya, udah ketangkep, langsung dibunuh. Gitu. Nah itu nggak tahu, itu masih kontroversial. Jadi memang ini isu yang kontroversial, yang sensitif. Kalau dibilang PKI tidak membantai umat beragama, terutama orang Islam, salah juga karena mereka juga ini. Orang Islam itu sama juga saling bantai dengan orang-orang komunis. Tapi yang jelas ini perang saudara memang lukanya tuh kuat banget ya sampai sekarang gitu ya. Sampai stigma-stigmanya kan, ya misalnya kayak saya gitu ya. Saya sering baca bukunya Pram, meskipun Pram itu lekra itu bagian dari seni budayanya, organisasi seni budayanya PKI ya. Tapi kan memang harus objektif ya. Iya, betul. Mungkin sikap politiknya salah, tapi orangnya kayaknya nggak mungkin juga kayak gitu ya. Agak susah. Dan memang ini, makanya kalau ada, sekarang tuh lagi booming yang lagi G30 garis miring PKI-nya gitu ya. Sebenarnya ada versi-versi film lain yang dari sudut pandang korban PKI-nya sebenarnya. Kayak film Jagal. Ada judul film dokumenter judulnya Jagal. Terus, Terus belum ada film PKI, yang versi PKI-nya ya? Iya. Versi dari PKI. PKI dan versi yang intinya ingin keluar dari yang versi film G30S PKI-nya itu. Karena itu memang arahan Soeharto. Film itu arahan Soeharto. Pada situ dibuat atas permintaan dari Orde Baru gitu. Untuk ya terlepas itu propaganda Orde Baru dan sebagainya, tapi ada film muncul Jagal sama Silent lupa lagi itu yang open, saya lupa lagi. Ada filmnya tapi dokumenter, film dokumenter. Tapi sekarang di YouTube udah nggak ada Bang. Iya udah nggak ada. Dulu masih ada. Udah nggak ada. Tapi nggak bisa dipungkiri memang. Jadi kenapa juga Soekarno ngomong Nasakom tadi di awal, kita Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Ya karena 3 ideologi itu yang berperan untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan atau kolonialisme Belanda dan Jepang. Iya betul. Gitu. Meskipun PKI dengan cara fisik gitu ya. Revolusi terus ya. Terus kan dulu. Ya bisa dianggap itu juga sebagai perjuangan dia gitu. Iya, dan harus diingat juga banyak juga pahlawan-pahlawan Indonesia yang dulunya komunis masih diakui loh. Di Tan Malaka itu kan pahlawan Indonesia ya. Iya. Dia kan komunis. Dan tapi menariknya Tan Malaka dia komunis tapi dia menyarankan untuk berjuang bersama Sarekat Islam. Yang keduanya, Tan Malaka itu dekat banget dengan namanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu jenderal besar kita yang jago banget strategi perangnya. Tapi dia juga adalah seorang guru di sekolah Islam. Ustadz lah istilahnya gitu. Jadi
kumaha ceritanya gitu kok bisa nyambung gitu. Ini ibarat kayak di Iran, ini mah Iran kan dulu gitu ya, revolusi Islam Iran kan orang komunis dengan orang Islam itu gabung ya. Cuman akhirnya dihianati orang komunisnya dibantain sama yang Islam itunya, Islam Irannya kan gitu. Ya itu mah gimana ya, ke dalam politik susah gitu ya. Yang sakral profannya jadi nggak jelas gitu. Jadi berjilid-jilid, bisa berjilid-jilid. Berjilid-jilid, makanya tiap tahun kisahnya tetap aja seperti itu. ya, tapi memang doktrinnya gitu, G30 SPKI, SPKI, PKI, PKI, PKI gitu. Ya, tapi terlepas dari PKI-nya sendiri, komunisnya sendiri gitu ya, komunis. Ini sebagai manusia pasti mereka juga sama lah, nggak terlalu berbeda dengan kita. Kalau misalnya istilahnya takut nih ngomong gini takut bilang dalam komunisnya ya jangan-jangan orang komunis enggak juga, ini harus objektif karena kan kita belajar sejarah. Iya, kita belajar sejarah. Nggak bisa seperti itu. Jadi sejarah itu kan tafsirannya beda-beda. Kan mainannya di tafsir ya, cara tafsirnya dengan mengkritisi sumber-sumbernya gitu. Kalau sumber-sumbernya ada, data-data tertulisnya ada ya kita pakai, kita sampaikan gitu. Sebagai sebuah teori sosial ya harus dibaca kalau kata saya. Cuman memang kalau misalnya gini, kalau suatu bangsa melarang sampai membakar, membredel, itu kan kemunduran intelektual sebetulnya, maksudnya kemunduran berpikir gitu. Dan itu semakin menarik orang untuk mencari buku itu gitu. Dan setahu saya gitu, dulu waktu kuliah itu yang banyak nyari buku tentang Marxisme, Leninisme, komunisme itu bukan orang-orang yang memang dari awal sudah kiri loh, kebanyakan itu adalah mahasiswa yang background-nya dia santri atau Islam gitu. Karena dengan dilarang itu kita semakin penasaran gitu. Apa sih sebetulnya isinya gitu. Sampai kita kalau training ya materi itu tentang Marxisme ya. Marxisme Iya, ini dibahas kan itu. Iya, Nah, dibahas. ini sebenarnya. Jadi ya sebenarnya untuk sana keilmuan ya nggak apa-apa. Cuman kan kalaupun dipraktekkan gitu ya, hantu komunis ya, the red scare di Amerika itu apa namanya, hantu-hantu merah itu di Indonesia kayaknya nggak akan muncul deh. Karena kalau saya pribadi ya lihat komunisme ya agak utopis tuh jadi agak ngawang-ngawangnya kan dia harus menekan banget nafsu manusia ya. Dan manusia mah tuh nafsu hesetum nya hayang makan we nya sekali beuteung nepi ka gendut gini kan karena senang we makan terus ya. Iya, pingin punya uang dan nggak mungkin manusia nggak dilarang-larang punya duit atau dibatasi uangnya, pingin sebanyak-banyaknya. Dan itu mah ada insting manusia seperti itu. Makanya komunis tuh utopisnya, absurdnya di situ gitu. Makanya kapitalisme sekarang maju gitu. Sampai sekolah juga dibagi-bagi sih. Iya. Kalau si kata si Paulo Pereira mah. Iya, Paulo Pereira. Tapi emang betul ya kayak gitu ya? Iya. Karena seperti itu. Iya, kayak gitu. Makanya luas lah. Jadi nggak bisa sederhana, nggak bisa sebagian dalam memandang komunisme itu. Iya. Jadi jangan mudah juga kita bilang yang mengkritik Pancasila gitu kan, ada yang mengkritik Pancasila, bukan mengkritik sebenarnya, lebih mempertanyakan lah Pancasila itu ideologi atau apa kan gitu ya. Dianggapnya komunis, atau misalnya nggak ke sholat misalnya tapi muslim komunis, kemunjungan gitulah. Kok komunis itu ateis. Istilah ateis pun juga sampai hari ini orang bule yang memperkenalkan itu hanya saja istilah istilah ateisnya saja itu masih bingung gitu. Itu teh apa ateisme teh? Sebenarnya cuma pengen tahu aja gitu ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya tapi di kita memang campur aduk politiknya kuat. Iya. Campur aduk politik kuat. Gitu sih. Jadi negara komunis sekarang ya ada Cina itu komunis ya, tapi tinggal ya ini gini ekspansi ekonominya, perlebaran ekonominya kayak Amerika yang kapitalis, kemana di tanah. Jadi nggak bisa gitulah. Ya jadi gitu kalau kata saya yang G30S ya terserah mana yang mau dipakai, yang 30 Septembernya atau yang 1 Oktobernya. Tapi kalau saran saya dalangnya itu dibukain aja semuanya. Maksudnya bukan hanya yang PKI. Ya, oke yang PKI ada, tapi kan ada yang CIA, ada yang Soekarno dalangnya sendiri. Mungkin Soekarno tahu dia nyuruh Kolonel Untung, ternyata malah ngebalik, dia pingin mainin strategi politik, ternyata dia yang kena, dia yang jatuh gitu kan. Nah itu jadi banyak sumber lah. Karena berbicara sejarah itu tidak hanya stuck kepada satu pembahasan. Betul, satu pembahasan, satu penafsiran nggak bisa gitu. Makanya senangnya sejarah tuh, belajar sejarah, jadi kita bisa untuk bijak dia. Iya, bijak. Jadi ketika ada orang yang ngomong di sumbernya, oh ini G30S PKI gitu ya. Oh, PKI dalam, oh dia bacanya dari yang ini. Ya udah, kita nggak akan ribut gitu ya. Ngapain juga capek-capek, ya udah. Kita meskipun kita penganut versi yang mana ya udah. Jadi kita tahu setidaknya kita tahu cara berpikir dia nanti berhenti sampai di mana gitu kan. Oh ya udah. Kalau di kita kan yang ini versi PKI, yang ini versi dalangnya itu adalah CIA, ketemu. Sampai harus gimana caranya Indonesia Amerika tuh bertahan gak jadi komunis gitu. Karena memang udah
Di bawahnya kan ada Timur Leste ternyata ya, Iya, yang iya. dulu kita gabung Timur-Timur itu. Hmm. Timur Timur itu komunis juga kan, ada Sanana Gusmao itu kan dia orang komunis ya. Jadi kebayang kalau jadi Iya, Indonesia iya, itu iya. kalau ini udah Australia itu terkucilkan gitu. Udah aja keserang habis. Makanya pernah saya baca juga terakhir-terakhir kali ini Korea itu juga sempat Amerika mau lepas. Jadi pengaruh komunis Korea Utara itu kan dari Tiongkok ya udah kuat banget. Sempat mau lepas tapi akhirnya udah biarin, akhirnya Korea Selatan perang habis-habisan bertahan. Jadi sekarang setidaknya di Pasifik ini Amerika punya sekutu lah, Jepang, Korea Selatan, ya mungkin Indonesia sekarang ombang-ambing ya, kalau Australia, setidaknya untuk nahan gitu, gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Ya mungkin gitu dulur-dulur semuanya, baraya semuanya dari pembahasan kita terkait G30S ya. Boleh teman-teman untuk mengkritisi apa yang kita diskusikan. Boleh bertanya juga di kolom komentar, nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe dan apa lagi satu nih? Like, comment, and subscribe, apa lagi ya? Share ya? Oh share ya. Share. Ya, Share, lupa. Ya mungkin cukup sekian dari kita, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.